Ya, shalom Bapak Ibu. Ya puji Tuhan, kita kembali mau belajar firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Jangan melepaskan apa yang Tuhan sudah rancangkan. Diambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Ya, ini ayat yang menjadi dasar dari pesan Tuhan ini. Nah, saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Nah, kita bersyukur kalau Tuhan terus berbicara buat setiap kita, ya. Dan minggu ini Tuhan ingatkan, ya, kepada kita. Kalau Bapak Ibu baca atau Bapak Ibu dengar apa yang Bapak Gembala sampaikan, kita diingatkan kembali bahwa apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, ya maksimalkan, lakukan, dan selesaikan dengan baik. Nah, kita sudah belajar, ya, kita sudah diuraikan, dijelaskan. Nah, Bapak Ibu yang belum mendengar pesan Tuhan di minggu ini atau yang kita sudah dengar, nggak ada salahnya kita pelajari kembali, kita dengar kembali, ya. Karena saya nggak banyak bahas untuk apa yang Bapak Gembala sudah sampaikan. Nah, cuma kita kemarin juga diingatkan, kita udah belajar arti kalimat jangan melepaskan kepercayaanmu. Itu kan tidak diartikan bahwa kita jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ya, bukan seperti itu, tapi kita diingatkan, ya, dengan apa yang kemarin sudah dijabarkan, ya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan bisa dengar di YouTube atau bisa buka di aplikasi RDMB, bisa baca mungkin, ya, kalau misalnya dengar wah kayaknya cepat kelewat, bisa baca warta, renungkan, ya. Perhatikan baik-baik, ya. Nah, tentu setiap kita menyadari, ya pasti kita menyadari bahwa wah rancangan Tuhan kalau diingatkan jangan lepaskan, wah saya pasti nggak mau melepaskan rancangan Tuhan. Ya, kita bisa aja mudah berkata seperti itu. Ya, mengapa? Karena rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik. Ya, mungkin kita mengimani itu. Tetapi berapa banyak seringkali manusia juga seringkali punya kehendak sendiri. Seringkali apa yang Tuhan sudah rancangkan tapi manusia memilih untuk melakukan rancangannya sendiri. Ya. Dan banyaknya pasti rancangan yang kita lakukan mungkin sebagai manusia bisa gagal. Tapi kita harus tahu rancangan Tuhan tidak pernah gagal buat setiap anak-anaknya. Yang bisa membuat gagal adalah diri kita sendiri. Ya. Nah, kalau kita mungkin ingat firman Tuhan sangat jelas ya di dalam Yesaya pasal 55 ya ayat 89. Di situ dikatakan sebab rancanganku bukan rancanganmu. Artinya di sini kita harus sadar rancangan Tuhan itu beda dengan rancangan kita. Makanya kita harus belajar untuk terus, ya, mencari apa sih yang Tuhan mau. Ya, kita belajar untuk terus menyelaraskan diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, di situ dikatakan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ya, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dan dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya. Jadi jangan kita berwah ini semua karena rancanganku. Enggak, rancangan Tuhan jauh di atas segala-galanya. Ya. Nah, kalau kita kembali, ya, apa yang Tuhan ingatkan kepada kita. Kadang-kadang kan seringkali kita sebagai manusia tuh, kalau minggu lalu kita diingatkan untuk mengingat perkataan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Kita seringkali mungkin sebagai orang-orang percaya suka lupa. Ya. Ketika mungkin menghadapi segala beban, masalah, pergumulan begitu berat, ya, yang gak pernah habis-habisnya. Bahkan mungkin kadang-kadang perkara yang sama yang terjadi gitu. Ya. Kadang mungkin udah berdoa berarti kenapa dan lain sebagainya. Kadang kita nggak menyadari. Ya. Tentu itu harus menjadi introspeksi buat diri kita. Ya. Apa yang sebetulnya mungkin ada sesuatu yang salah, ya, di dalam diri kita. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat ke-35b. Di situ kan kalimat terakhirnya karena besar upah yang menantinya. Ya. Artinya kan kita tahu ada upah nih yang sebetulnya Tuhan sediakan. Tapi berapa banyak mungkin orang percaya lebih memilih cari upahnya aja. Tanpa mau melakukan apa yang harusnya lebih dahulu dia lakukan. Orang lebih cari hasilnya, ujung hasilnya dulu. Ya, nanti kalau setelah itu baru mau melakukan. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Ya.
Tapi kita nanti mau belajar apa yang mungkin ini juga menjadi pengalaman di dalam diri saya sendiri ya. Di dalam waktu saya lahir baru ikut Tuhan ya. Nah, kadang-kadang kita masih suka sebagai orang percaya tuh mengandalkan pikiran, logika ya. Atau kekuatan kita, kecerdasan kita karena mungkin latar belakang pendidikan, punya pengetahuan yang wah luar biasa. Kadang-kadang sebagai manusia kita melakukan itu, nggak salah. Kalau itu digunakan tepat, ya sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Tapi kadang-kadang kan manusia suka seringkali lupa diri. Ya. Nah ini yang kita harus belajar sama-sama. Makanya kemarin Bapak Gembala sampaikan ada 2 prinsip ya. Yang pertama bangun daya juang di dalam diri kita agar tidak menjadi orang yang mudah menyerah. Ya. Berapa banyak orang percaya yang tiba-tiba menyerah di tengah jalan. Ya. Nah kita diingatkan bahwa kita harus punya daya juang. Kemudian bangun keputusan untuk membiarkan Tuhan yang memimpin kita. Ya. Let go, let God. Ya. Nah nanti Bapak Ibu kalau mungkin masih belum mengerti, belum menangkap apa yang Bapak Gembala sampaikan, ayo pelajari lagi. Ya. Tuntunan Tuhan dari minggu ke minggu itu begitu saling terikat satu dengan yang lain, saling terkait ya satu dengan yang lainnya. Nah ketika saya renungkan kembali apa yang harus saya bagikan, ya. Kalau kita baca di perikop dari Ibrani pasal yang ke-10 dari ayat yang ke-19 ini, itu kan judulnya ketekunan. Ya, ketekunan. Nah, ketika saya renungan ini, iya ya, kadang-kadang kenapa orang percaya mungkin bisa melepaskan kepercayaan. Ya, kemarin ini kan berkaitan dengan yang namanya semangat. Ya, semangat yang kendor seringkali terjadi di tengah jalan. Dan kita sudah dijelaskan tentang endurance. Ya. Nah, ketika saya renungkan ini, saya teringat dengan ayat yang ke-36. Jadi poin yang saya bagikan adalah ini. Bangun diri kita dengan ketekunan yang konsisten pada Tuhan di segala keadaan. Berapa banyak kadang-kadang orang mungkin kalau keadaannya wah membaik, kadang-kadang bisa konsisten. Ya. Tapi ketika keadaannya mulai enggak membaik, mulai kendor, ya, atau bisa aja sebaliknya, ya. Tapi apa yang mau kita lakukan di dalam segala keadaan apapun, kita harus terus konsisten, ya, konsisten untuk bertekun di dalam Tuhan. Nah ini kita mau sama-sama belajar. Mungkin kadang-kadang kita sering dengar yang namanya tekun, ya tekun dan lain sebagainya. Tapi kita mau belajar kemarin kan sudah dijelaskan tentang endurance, ya. Kalau saya pernah lagi itu kan ikut berlatih di salah satu klub bulu tangkis. Ini yang kebanyakan mungkin orang ya pada umumnya lah melakukan. Kalau kita punya satu tujuan, saya ingin olahraga, saya ingin belajar bulu tangkis, ya. Terus gimana caranya? Apakah cuma asal ya kena bolanya aja? Ataukah kita ingin main nih yang lebih baik? Ya. Kalau ingin lebih baik, otomatis kita harus dilatih. Ya. Nah waktu masuk dilatih, itu kan pasti ada porsi latihannya, menu-menu latihannya. Kamu harus lari ini, kamu harus angkat ini, beban ini, kamu harus melakukan A, B, C, semua sudah disusun oleh pelatih. Dan kita ikuti, ya kita ikuti sampai akhirnya kita bisa, ya bisa. Nah banyak orang ya mungkin karena cuma sekedar tujuannya olahraga, ya asal keringet, asal bisa capek, ya mungkin ya udah sekedar seperti itulah. Tapi beda dengan orang yang punya satu tujuan, punya goal setting. Kalau saya mau menekuni bidang bulu tangkis, maka saya harus punya satu prestasi. Ketika kita berpikir seperti itu, kita akan apakah cukup dengan latihan yang diajarkan oleh pelatih? Bisa aja cukup. Tetapi sampai seberapa kuat kita mungkin ketika kita ikut pertandingan, kalau sekarang kan kalau saya lihat begitu ketatnya ya jadwal pertandingan namanya bulu tangkis. Bisa 1 minggu di sini selesai langsung ke negara lain, negara tetangga lanjut lagi. Hampir setiap minggu. Kondisi kita kalau misalnya enggak
nggak kuat, itu begitu mudah untuk turun, ya melemah. Nah, makanya kalau kita menyadari kalau kita punya tujuan, punya goal setting, maka yang harus kita lakukan, saya harus meningkatkan porsi latihan saya lebih dari apa yang mungkin pelatih sudah programkan. Karena dari situlah tanpa kita sadari kekuatan kita, daya tahan tubuh kita itu meningkat. Kalau misalnya pelatih mengajarkan kamu harus lari setiap hari 30 putaran, ya misalnya mengelilingi stadion atletik 30 putaran. Nah, cukup untuk kita bisa punya mungkin daya tahan, ya. Tetapi kalau kita ingin lebih lagi, punya satu prestasi, bertahan dengan baik dari minggu ke minggu, ya, maka kita harus punya satu pikiran, nggak cukup cuma dengan 30. Saya harus tingkatkan jadi 35, kemudian bertahap lagi jadi 40, bertahap lagi 45, sampai 50 putaran, itu terus menjadi menu sehari-hari. Dan itu pasti akan membuat daya tahan tubuh kita kuat. Nah, itu kan harus dilakukan dengan ketekunan. Kalau misalnya cuma ya 1 minggu 30 putaran, masih kuat lah. Nanti udah 1 bulan, mulai malas. Kebanyakan orang pasti akan memilih, saya mulai malas ikut latihan 30, harus 30 putaran lari. Apalagi kalau udah rasanya udah cukup bisa lah. Karena apa? Karena nggak punya goal setting, nggak punya tujuan. Tapi kalau orang yang paham bahwa dia punya tujuan, maka dia harus meningkatkan. Ya, dia harus tingkatkan dengan apa? Ketekunan. Dan ketekunan itu kan nggak bisa cuma seminggu, sebulan, atau 2 bulan, tapi harus konsisten dari hari ke hari. Sehingga dalam menghadapi setiap pertandingan itu, dia benar-benar punya endurance-nya itu benar-benar kuat. Dan kalau Bapak Ibu yang suka nonton pertandingan bulu tangkis, kita bisa lihat kadang-kadang pemain-pemain kita kewalahan. Ya, endurance-nya itu enggak stabil. Tapi bandingkan mungkin dengan negara-negara lain ya yang sudah semakin maju. Kalau teknik enggak kalah. Tapi yang menjadi malah adalah endurance-nya, daya tahannya ini, ya. Nah, kalau itu enggak dilakukan dengan sebuah ketekunan yang konsisten, kita enggak akan pernah bisa. Begitu juga di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau kita cuma mungkin berpikir cukuplah ibadah 1 minggu 1 kali, ya bagus, oke, ya cukup bagus. Tapi apakah itu cukup? Itu nggak akan cukup. Kita harus belajar untuk memberanikan diri. Saya harus datang, saya harus beribadah lagi, ya. Kadang kan kalau kita baca itu kan jelas sekali di ayat yang ke-25-nya kan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya waktu kita dengan jangan menjauhkan diri, artinya ada ibadah-ibadah yang harus kita lakukan terus-menerus secara konsisten. Dan itu yang harus kita lakukan supaya kita enggak menjadi orang yang mudah untuk melepas apa yang Tuhan rancangkan. Ya. Nah, kenapa kita harus melakukan itu? Ya. Kalau saya merenungkan ya buat diri saya pribadi, alasannya ini ada di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Nah, bagian B-nya yang menjadi penekanan. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Allah yang kita layani, Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang setia. Ketika Dia berkata A, Dia pasti akan menggenapinya. Ketika Dia sudah membuat rancangannya buat kita, kalau kita menangkap rancangan itu, kita belajar untuk menghidupinya, mengembangkannya, melakukannya, maka rancangan itu pasti akan terjadi buat anak-anaknya. Ya. Karena apa? Karena Allah itu setia. Masalahnya manusianya yang seringkali tidak setia. Nah, makanya kita harus belajar di sini. Ya. Rasul Paulus saja dia sampai ingatkan kepada anak rohaninya, ya. Bagaimana dia ingatkan ya, ayat yang sudah sering kali kita dengar.
Ya, bagaimana dikatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan lain sebagainya, ya seperti itu. Memelihara iman, tidak melepaskan kepercayaan ya kepada Tuhan. Terus ayat selanjutnya dikatakan apa? Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Nah, itulah upah yang sebenarnya lagi disediakan oleh Tuhan, upah yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi Paulus itu punya satu tujuan, bahwa ada mahkota yang disediakan oleh Tuhan. Dan itu dia nggak boleh berhenti di tengah jalan. Dia nggak boleh menjadi kendor ikut Tuhan. Kalau kita lihat perjalanan Rasul Paulus, betapa dia begitu mengalami penderitaan yang begitu berat. Sama dengan apa yang dialami mungkin jemaat orang-orang Ibrani ini. Intimidasi apakah dialami? Ya, dialami. Penderitaan, oh iya. Dia harus mengalami dilempari batu, harus diburu oleh orang untuk apa? Untuk dibunuh. Ya, dikejar-kejar seperti itu. Dia harus mengalami karam kapal, ya, mengalami kelaparan, mengalami siksaan. Apakah itu mungkin kalau kita bayangkan itu dialami oleh kita? Apakah kita bisa bertahan nggak dalam kondisi? Tapi buat seorang Rasul Paulus, pernah nggak kita mungkin menemukan satu kalimat, aku jadi lemah ikut Tuhan. Aku jadi malas ikut Tuhan. Enggak pernah. Tapi apa yang sebaliknya Rasul Paulus lakukan? Dia kobarkan rohnya, tetap menyala-nyala. Dan itu dia bagikan kepada banyak orang. Wow, itu luar biasa sekali. Ya, itu sangat luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena dia lakukan itu dengan tekun dan konsisten. Pernah mungkin dia mengalami dalam satu kondisi lemah. Karena dia punya satu kelemahan di dalam tubuhnya. Biarlah mungkin penyakit ini kalau boleh Tuhan angkat, ya, duri dalam daging ini. Tapi Tuhan bilang kan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan langsung Rasul Paulus langsung ngerti apa yang Tuhan maksud. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ini tetap ada dalam tubuhku, nggak apa-apa. Aku akan tetap menjaga ketekunanku iring Tuhan. Wow, itu satu keputusan yang mungkin sepertinya biasa tapi dampaknya itu luar biasa. Nah, begitu juga pengiringan kita sama Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 bagian B itu. Di situ kan dikatakan sebab ia yang menjanjikannya setia, ya. Kata setia ini kan dalam bahasa Yunani pistos, ya. Jadi orang yang memiliki di sini dikatakan mempercayai dengan teguh, ya, mempercayai dengan teguh. Jadi ketika kita iring Tuhan itu, apapun kondisi keadaan kita harus mempercayai pribadi Tuhan itu dengan satu keteguhan. Dan itu kan harus kita lakukan hari lepas hari, konsisten, ya. Bahkan kita pernah belajar juga satu kata persisten, gigih. Ya. Waktu kita iring Tuhan itu harus punya yang namanya kegigihan juga. Ya. Untuk apa? Untuk cari yang namanya kehendak Tuhan, untuk lebih lagi mengenal kehendak Tuhan. Karena kan kadang-kadang kita gimana ya cara mengenal kehendak Tuhan? Kadang-kadang tanpa disadari karena suka ada tanda-tanda yang Tuhan suka kasih. Tapi seringkali kan manusia pengennya kan selalu cepat ngambil keputusan, ya. Pengennya cepat, tapi kadang-kadang cara Tuhan itu nggak bisa kita harapkan seperti yang kita mau. Ya, kita harus belajar tentang hal itu. Ya. Makanya gimana cara supaya kita bisa memiliki yang namanya ketekunan yang konsisten. Saya pernah bersaksi, ya, bahwa ketika awal saya ikut Tuhan, ketika saya lahir baru. Karena saya ingat dulu waktu sebelum saya dibaptis, Pak Ishak, Bu Ripka datang ke rumah menjelaskan tentang 2 kerajaan kepada ibu mertua. Itu di hari Jumat, pas di hari Paskah, karena saya habis ikut ibadah gitu dia di satu gereja. Nah, setelah saya dengar 2 kerajaan, memang kebetulan jadwal pada waktu itu kan kami ibadah itu di gereja lain, ya. Karena di BRI waktu itu masih rumah doa gitu. Jadi hari Minggunya saya lahir baru dan setelah itu keesokan harinya hari Senin
saya langsung datang ke doa pagi di BRI. Ketika saya dengar firman Tuhan, terus apa yang ada di dalam diri saya katakan kepada istri saya. Waktu istri saya bilang, nanti kalau mau datang doa pagi, pilih aja hari-hari tertentu yang bisa, ya, yang kamu bisa. Saya katakan enggak, tiap hari. Saya langsung putuskan itu tiap hari. Saya nggak tahu itu dari mana, ya, kekuatan itu dari mana. Dan saya tahu bahwa itu pasti karena Roh Kudus yang menggerakkan. Kamu harus tiap hari datang. Ya. Nah, langsung saya lakukan itu, tiap hari saya datang. Terus 1 bulan setelah itu saya alami sakit. Secara air. Ya. Satu tubuh ini keluar secara air. Ya. Nah, kalau secara manusia itu bisa melemahkan diri saya. Tapi apa yang membuat saya kuat? Firman Tuhan datang. Di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Dan ini yang menjadi kekuatan buat saya yang saya bagikan untuk Bapak Ibu ya di pagi hari ini. Di situ dikatakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Kalau kita dengar yang namakan derita, ngeri gak kira-kira? Aduh, kok saya ikut Tuhan harus ngalami penderitaan sih? Enggak lah Tuhan, kalau bisa mah dilalukan segala penderitaan. Ya. Kalau kita berpikir secara buruk, penderitaan itu memang gak enak. Tetapi kalau nanti Bapak Ibu kita bisa belajar ada sesuatu yang luar biasa di balik kata apa yang harus engkau derita. Oh ternyata ada banyak hal yang membuat saya bisa memahaminya. Ya. Nah, lalu di situ kan dikatakan sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Nah waktu itu saya ingat-ingat kalau karena awal-awal ya masih lahir baru belum begitu mengerti kan tentang firman Tuhan. Oh 10 hari, oh berarti saya kalau secara air mungkin ngalami cuma 10 hari lah selesai ya sembuh. Gitu. Tapi kan namanya cesarean kan ada bekas-bekas ya tapak di muka dan sebagainya. Ya. Saya nggak pernah berpikir tentang hal tersebut. Sampai akhirnya kemudian ya hal apa yang membuat saya tetap memegang ya prinsip yang saya mau coba terus bangun itu adalah ketekunan yang harus saya lakukan secara konsisten. Karena di situ dikatakan apa kalimat terakhirnya? Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku, artinya Tuhan, akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Itu yang membuat saya memegang firman Tuhan ini. Jujur kalau ikut Tuhan kadang-kadang kan ya saya sebagai manusia juga bisa lemah, bisa kendor. Tapi apa yang membuat saya takut adalah membuat saya tetap bisa menguatkan diri saya adalah karena janji Tuhan ini. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Itu yang saya pegang. Ada mahkota kehidupan. Saya nggak berpikir bahwa itu adalah upah pada waktu itu. Ya. Tapi lewat pesan Tuhan, lewat ayat yang kita baca di Ibrani pasal yang ke-25 ini, saya semakin ngerti, oh iya ya Tuhan. Bukan cuma masalah waktu 10 hari, bisa 10 hari, mungkin bisa 10 tahun, bisa 1 tahun. Karena itu kan masalah waktu. Tapi apa yang Tuhan ajarkan? Kamu harus setia dalam segala keadaan. Wah, saya pikir memang gak mudah untuk melakukan dalam segala keadaan itu Tuhan. Kalau lagi keadaannya lagi mungkin sulit seperti ini gimana. Tapi ya belajarlah. Ya, tetap untuk punya satu konsistensi dalam ikut Tuhan. Ya, jangan menjadi kendor. Jadi, nah, kata jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Saya katakan tadi, kalau kita mungkin mengartinya dalam arti yang buruk. Ya, sesuatu mungkin penderitaan yang menyedihkan. Bahkan mungkin lebih gak enak dari orang yang mungkin ngalami sakit. Kalau kita berpikir dengan cara yang buruk. Tapi di balik itu ada sesuatu yang berbeda. Ya. Karena di situ kalau Bapak Ibu baca mungkin terjemahan aslinya, justru ada makna yang luar biasa di balik kata jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ya. Karena di situ ada maknanya Bapak Ibu. Yaitu apa?
bahwa lewat penderitaan, yang pertama kita akan mengalami yang namanya pengalaman. Pengalaman yang bagaimana? Pengalaman yang masuk akal. Ya. Karena kan Tuhan lagi ajarkan sesuatu yang masuk ke dalam akal pikiran kita, yang tadinya kita nggak mengerti, kenapa saya harus ngalami ini. Tapi Tuhan ajarkan, oh ternyata ini loh tujuannya Tuhan. Ya. Dan membuat kita jadi mengerti, oh ini loh kehendak Tuhan tuh. Kenapa saya harus alami ini? Kenapa saya harus ngalami penderitaan ini? Ya. Kemudian apalagi? Untuk menjalani dalam arti yang baik. Ya. Wow, waktu kita ngalami yang namanya derita, ya dikatakan kan Tuhan katakan jangan takut. Tujuannya adalah supaya kita ngalami ya sesuatu itu menjalaninya itu dalam arti yang baik. Kalau kita mungkin menjalani, kalau kita selalu berpikir yang buruk, yang negatif, ya yang masuk adalah sesuatu yang buruk. Tapi kalau kita jalani, oh ini ya, oh begini Tuhan mau kita tuh melakukan ini. Oh artinya Tuhan lagi mengarahkan ke sesuatu yang baik. Ya. Itu beda sekali Bapak Ibu. Jadi cara pandang, cara pikir kitanya lah yang harus belajar untuk berubah. Ya. Kita itu menjadi kaya dalam hal-hal yang baik. Lewat mungkin pengalaman-pengalaman yang kita alami. Ya. Walaupun harus mengalami penderitaan. Nah, bisa jadi ini juga yang dialami oleh seorang Rasul Paulus. Lewat penderitaan-penderitaan yang dia alami begitu banyak Bapak Ibu. Ya. Tapi Rasul Paulus ya dia melihat, wow ada banyak pengalaman yang bisa saya terima. Sekalipun saya harus menderita, sekalipun saya harus didera, dipenjara, ya dibelenggu. Ya. Tapi itu gak membuat aku patah semangat. Wah itu yang luar biasa. Dan itu juga yang menjadi kekuatan buat saya pribadi, ya yang bisa saya bagikan buat Bapak Ibu pagi hari ini. Jadi ya kalau misalnya kita harus mengalami penderitaan, ya belajarlah, jangan takut, ya. Karena apa? Karena Tuhan dikatakan Dia adalah Allah yang setia. Ya. Yang kedua, hendaklah engkau setia. Ya, itu adalah satu kata yang terus mengingatkan diri saya. Ketika mungkin saya mulai enggak setia, Tuhan ingat, hendaklah engkau setia. Saya langsung ingat lagi perkataan Tuhan ini. Dan ketika mungkin kalau kita dalam kondisi yang lagi kendor, semangat kita kendor, apa sih yang bisa kita lakukan? Yang paling mudah adalah saya datang masuk dalam hadirat Tuhan. Walaupun mungkin gak bisa berkata-kata apa-apa, ambil gitar aja, metik-metik gitar, main melodi seperti itu. Menyembah aja, ya. Tapi dari situ ya ada kekuatan yang baru. Wow, saya pikir terima kasih Tuhan walaupun mungkin aku lagi ngalami kesusahan. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan beri. Untuk aku tidak menjadi undur ya dari Tuhan. Itu yang kita lakukan ya. Yang bisa kita lakukan. Jadi kan kadang-kadang kan kita selalu ingin menagih janji Tuhan itu menurut maunya kita. Tapi mari kita belajar, ya waktunya Tuhan itu ya gimana Tuhan aja. Yang harus kita lakukan adalah ya setia aja. Ya, proses yang mungkin harus kita jalani ya kita lakukan dengan setia. Makanya di situ kan dikatakan hendaklah engkau setia bahkan ditekanan sampai mati. Ya. Akhirnya sampai waktu nanti Tuhan panggil ya diri saya pribadi. Saya harus belajar untuk menjaga kesetiaan saya sama Tuhan. Ya. Nah mungkin itu juga bisa menjadi sesuatu yang Bapak Ibu coba ya. Kalau kita lihat seorang Kaleb, itu kan bagaimana kita kan tahu Kaleb ini kan dari 40 tahun dia punya semangat. Tapi kan kalau kemarin minggu lalu kalau nggak salah, kita kan bahas bagaimana seorang Kaleb itu dia mengingat akan perkataan-perkataan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan. Karena apa? Karena selama dia menjalani selama 45 tahun berikutnya. Apa yang ditulis, apa yang Kaleb rasakan. Kalau kita lihat di ayat yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Jadi waktu dia merenungkan. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku.
Kaleb itu selama 45 tahun, mungkin ada begitu banyak pergumulan, persoalan yang dia hadapi. Tapi dia melihat, dia mengecap, dia merasakan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan dia tahu, Tuhan mungkin aku pernah gak setia sama Tuhan. Tetapi aku melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia. Tapi kalau kita kembali kepada apa yang ditulis oleh seorang Kaleb, dia bilang, aku dengan sepenuh hati. Berarti kan sebetulnya gak pernah ada rasa kata undur dari Tuhan. Gak pernah ada kata rasa lelah ya dari seorang Kaleb. Sampai Musa aja melihat pribadi Kaleb, wah dia tuh semangatnya luar biasa ya, bisa konsisten seperti itu, gimana caranya, mungkin seperti itu. Ya kalau bercanda ya, berkata, Kaleb kenapa sih kamu bisa tetap kuat seperti itu? Ya. Atau mungkin Yosua yang melihat, oh iya Kaleb begitu luar biasa, dia ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bahkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya. Itu adalah kenapa? Karena Kaleb merasakan sendiri Tuhan itu benar-benar Tuhan yang setia. Kalau Tuhan setia, maka yang harus dia lakukan adalah Tuhannya setia, maka saya harus melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Itu yang dilatih oleh seorang Kaleb. Ya. Mudah nggak? Tentunya buat kita mungkin hari-hari ini kadang-kadang beda dengan apa yang dialami Kaleb. Kaleb lebih mengalami kesulitan yang lebih berat. Tapi buat kita kadang-kadang hal-hal yang kecil aja seringkali membuat kita menyerah. Tapi mari kita belajar, ya. Belajar dari pribadi Kaleb ini, ya, yang kita sudah tahu bagaimana kisahnya, ya. Umur 85 aja dikatakan kekuatanku sekarang aja nggak pernah berkurang, tapi sama kuat dengan waktu umur 40. Nah itu kan sebuah hal yang luar biasa. Jadi 45 tahun berikutnya pasti ada perjalanan hidup Kaleb, tekad Kaleb yang terus berusaha menjaga secara konsisten ketekunan dia untuk iring Tuhan. Ya. Karena kan mungkin banyak orang-orang yang bisa mengintimidasi dia, tapi itu nggak membuat dia menjadi kendor. Ya. Nah, yang ketiga adalah kita nggak bisa lepas kalau kita udah berkata, haruslah engkau setia. Waktu setia itu hal apa yang biasa seringkali kita ingat? Perkataan apa yang seringkali kita ingat? Yang ketiga adalah taat. Gak ada cara lain kalau kita misalnya ingin setia sama Tuhan, maka kita harus belajar untuk taat. Taat akan setiap perkataannya Tuhan. Ya. Kalau kita belajar untuk terus taat, ya menghidupi firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam apa yang Tuhan percayakan, ya pasti ada sesuatu yang terjadi. Bagaimana ketika Petrus, dia satu pagi setelah dia pergi melaut untuk menangkap ikan, hasilnya kan nihil. Kemudian dia bereskan jala sampai akhirnya Yesus datang. Nah apa yang Yesus katakan? Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-5. Ini kan sesuatu yang sebenarnya seringkali kita belajar ya. Ayat yang ketiga diceritakan, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Nah waktu Yesus melakukan memerintahkan itu, Simon lakukan nggak? Lakukan. Simon langsung memindahkan perahunya, dibawa ke yang lebih dalam sedikit. Ya. Nah kemudian setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Sebetulnya itu adalah sesuatu yang Tuhan lagi rancangkan buat Simon. Simon tahu gak kira-kira rancangan Tuhan akan seperti apa? Gak tahu. Tuhan cuma suruh pergi ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu. Ada sebuah rancangan yang Tuhan lagi siapkan. Kalau Simon bilang, Tuhan enggak, aku udah semalam kok tangkap ikan, gak ada ikannya. Simon bisa melepaskan apa yang Tuhan mungkin sudah rancangkan di dalam hidupnya. Tapi apa yang Simon lakukan? Ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru,
telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Nah ini kuncinya. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Simon belajar lagi untuk taat. Ya udah, aku taat aja, lakukan apa yang engkau suruh. Dia pergi lakukan. Dia kan nggak tahu rancangan di depan seperti apa. Kemudian dia tebarkan jala dan hasilnya luar biasa. Artinya kita bisa melihat bahwa rancangan Tuhan di depan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kita nggak tahu rancangannya seperti apa, tapi kita percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang begitu luar biasa. Rancangan yang sangat-sangat dahsyat. Tinggal bagaimana kita melakukannya. Ketika kita mau belajar untuk memiliki ketekunan yang konsisten. Yang pertama tadi, kita jangan takut kalau kita harus ngalami yang namanya derita. Yang kedua, kita harus belajar untuk setia. Dan yang ketiga, kita harus belajar untuk taat. Ya. Hal yang sebenarnya udah sering kita dengar, sering kita mungkin diajar. Tapi berapa banyak sih kita melakukannya dengan taat, dengan sebuah ketaatan, dengan sebuah kesetiaan. Yang kadang-kadang mungkin kita sering kali mengabaikannya. Atau kita melalaikannya. Ya. Karena ini sesuatu yang sebetulnya kan mudah buat kita. Ya karenanya mari Bapak Ibu, kita harus ingat ya, rancangan kita sebagai manusia itu terbatas. Bisa gagal. Ya saya katakan tadi di awal, bisa gagal. Tapi rancangan Tuhan buat kita gak pernah gagal. Tinggal bagaimana kita mau menerima apa yang Tuhan sediakan ini adalah dengan kita melakukan hal yang tadi, yang sudah saya bagikan. Biarlah itu boleh menguatkan Bapak Ibu semua di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.